Bab TK kebanyakan ibu-ibu. Saya senang sama ibu-ibu. Terus terang, saya kalau jalan-jalan paling senang sama ibu-ibu. Ya makanannya banyak. Jalan-jalan nih baru keluar Margonda, kata, makanan tuh dong. Sampai pulang gak habis. Kalau bapak-bapak jalan-jalan paling kuaci. Penyanyi dah. Rasa sayang gitu doang. Kalau ibu-ibu makan. Cuman repotnya kalau ibu-ibu kencing mulu. Gak boleh ada toilet dikit. Ibu-ibu tuh isi bensin nih. Tat, ada toilet tat. Ada bu. Yang nanya atuh, turun semuanya. Pipis 5 menit, isi bensin 5 menit, kencing setengah jam. Itu kata ibu-ibu tuh. Makanya saya nyumbang buat ibu-ibu aja di TK. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sampaikan perjuangan saudara kita di. Nah, amin ya rabbal alamin. Ntar saya titip lah Pak Asep. Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal kita hari ini sekaligus munasharah judulnya, pakai judul ya. Judulnya Man Thabata Nabata. Man Thabata Nabata. Yang sudah kita hafal Man Jadda Wajada. Sekarang kita tambahin Man Thabata Nabata. Siapa yang teguh dia akan tumbuh. Kenapa ini rohaniah bisa bertumbuh? Karena semua dari pimpinan yayasan, guru-guru, semua kepala sekolah, semuanya teguh. Amin. Ini mikir kedua nih. Ini ceramah sampai jam 12 nih. Sampai jam 12 siap? Saya enggak ya. Saya setengah jam aja dah. Jadi ini kenapa Yayasan Rohmaniyah bisa berkembang? Kenapa Murrabitun, kenapa Mujahidin Palestina bisa bertahan? Karena sahabat, karena man sabata nabata. Siapa yang teguh dia akan tumbuh. Yang rapuh dia akan runtuh. Yang rapuh dia akan rubuh. Tapi yang sahabat, yang teguh dia akan terus bertahan. Setuju gak nih? Kalau saya pulang nih, setuju gak nih? Ya. Semoga jadi hafalan kita nih ya. Man sabata nabata. Man sabata nabata. Yang teguh dia akan tumbuh. Ada pepatah orang Arab bilang begini. Kita hubungkan dengan sekolah kita, dengan halal bihalal, dengan Ramadan, dengan Palestina. Ada orang yang mengatakan al-bidayatu lil jami was-sabatu lis-sadiqin. Al-bidayatu lil jami was-sabatu lis-sadiqin. Permulaan milik semua orang. Tapi yang bertahan hanyalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Saya ulangi, al-bidayatu lis-sadiqin. Bahasa Inggrisnya and cry. Beginnings are for all. Betul nggak tuh? Permulaan milik semua orang. You understand? I know. Semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu untuk bertahan. Betul nggak? Semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu untuk bertahan. Siapa yang bertahan? Man thabata nabata. Yang teguh dia akan tumbuh. Seperti kemarin Ramadan. Semua orang bisa memulai, betul nggak? Awal Ramadan, malam pertama tarawih, semua rame masjid. Walaupun kemarin corona kan rame juga tuh, ya nggak? Tiap awal Ramadan semangat nggak orang? Semuanya juga pertamanya semangat. Permulaan milik semua orang. Malam pertama tarawih, semangat banget tuh. Imam belum takbir, dulu takbir. Bang, belum bang. Belum. Gue udah gak sabar nih pengen sembahyang gitu. Pengantin baru, tuh gak pengantin baru? Semua pengantin baru juga romantis, betul nggak? Tapi kan kita nikah bukan cuma seminggu, betul nggak? Ini yayasan bukan cuma setahun umurnya. Kita pengen ini berkepanjangan, berkelanjutan, dilanjutkan oleh anak kita, betul nggak nih? Perjuangan di Palestina akan terus sampai Israel terusir dari bumi Palestina, betul nggak? Jadi gimana caranya untuk bertahan? Permulaan milik semua orang. Semua pengantin juga awalnya romantis, betul nggak tuh? Pengantin baru, romantis nggak bu? Duhai senangnya pengantin baru, teroreng, duduk bersanding bersenda, gurau teroreng. Pengantin baru nikah 3 hari, semangat nggak tuh? Romantis nggak bu? Upload foto di Instagram, pengantin baru, apa tulisannya tuh?
Aku minta yang baik, Allah kasih yang terbaik. Baru nikah 3 hari, ngalamin gak punya duit. Jadi belum ngalamin gak punya duit. Biasa, semua juga awalnya romantis, betul gak? Yang KW-KW dengan yang ori, semua juga awalnya sama, betul gak? Yang real dengan yang pura-pura awalnya juga sama, tapi waktu akan membuktikan. Ada ulama besar namanya Imam Ibnu Khaldun. Apa kata Imam Ibnu Khaldun? An-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Saya ulangi, an-nasu fis sakinati sawaun. Dalam kondisi normal semua manusia terlihat sama. Ini ngomong-ngomong nggak ada yang moto ceramah. Oh, diterekam. Terekam. Diterekam, jarang-jarang nih ceramah diterekam. Direkam saya kalau ngomong. Jadi kata Imam Ibnu Khaldun, saya tebak-tebakan dulu nih, binatang apa yang pintar dagang? Ada yang tahu nggak? Jawabannya kuda. Kok kuda, Ustaz? Kuda kalau jalan ketoprak. Ini? Iya. Ya, Ustaz itu ya. Kuda dia pintar dagang. Jalan ketoprak. Saya ulangi. Ini dihafalin, guru dihafalin, semua guru dihafalin. Ya, kita ada ulangannya nih. Pak Misbah ada ulangannya nih ya. Ucapan Imam Ibnu Khaldun agar kita bertahan. Kenapa para murabitun bertahan di Al-Aqsa? Gaza 15 tahun diboykot, bertahan. Bisa melakukan perlawanan, bukan Israel, kaget Israel. Dia nggak nyangka tuh Hamas bisa ngebom, ya nggak tuh? Ya kan? Tuh di rudal tulisannya tuh Rohmania. Masya Allah. Saya pernah lihat tuh Rohmania 250. Luar biasa. Sudah sampai rudal kita. Itu nggak disangka, betul nggak tuh? Kenapa dia bisa bertahan? Saya ulangi ungkapan Ibnu Khaldun. An-nasu fis sakinati sawaun. Dalam kondisi normal semua orang kelihatan sama. Fa idza ja'atil mihan. Begitu datang ujian akan terlihat jelas perbedaannya. Kualitas seseorang tidak bisa dinilai di awal. Semua juga awalnya bagus, betul nggak? Al-bidayatul lil jami, permulaan milik semua orang. Seperti lomba lari maraton. Lomba lari maraton berapa kilometer? Ini nggak ada giveaway. Hah? Lari maraton berapa kilometer? Mana berolahraga? 10. Ini tukang nyanyi nggak tahu dia. Bullshit. Berapa Pak? Lomba lari maraton berapa kilometer? 42 kilometer. Persisnya 42,2 kilometer. Lomba lari jarak jauh, betul nggak tuh? Ini kan lomba lari maraton, banyak nggak pesertanya? Banyak, ratusan, kadang ribuan orang, ya nggak? Semua pelari, semua orang bisa lari di garis start, tapi tidak semuanya bisa sampai di garis finish. Siapa yang sampai di garis finish? Orang yang sodikin, yang sungguh-sungguh. Di garis start nih, semua juga berbalik nggak tuh? Di awal berlari, semua orang juga semangat kan? Di antara pelari yang banyak itu, ada nggak yang sungguh-sungguh? Ada yang pengen dapat piala, dapat hadiah, mungkin pembuktian, di pelari nasional, ya nggak tuh? Tapi yang gaya-gaya doang ada nggak nih? Yang cuman gaya-gaya, ada tuh. Dia pegang medali gitu. Dia, hi guys, maraton nih guys. Sambil gigit medali. Guys, doain ya guys. Bisa finish guys. Lari 100 meter, orang lari dia duduk. Ada nggak begitu tuh? Ya enggak? Ya Allah, lari 100 meter dia duduk makan bakso. Yang cuman gaya-gaya doang banyak. Ya enggak? Saya ulangi, insya Allah ini yayasan didirikan dengan tekad yang kuat, sungguh-sungguh. Kenapa kita bisa bertahan? Kesungguhan. As-sodiqin. Ats-tsabatu lis-sodiqin. Yang bertahan orang yang sungguh-sungguh. Ini tempat bukan tempat buat orang yang main-main. Yang main-main silahkan minggir. Ini tempat orang serius. Cita-cita kita sungguh-sungguh. Betul kan? Betul ya Kiai Misbah ya? Ini tempat kita menempa diri tadi itu. Bukannya sekedar mohon maaf kita mencari nafkah. Tapi juga mewujudkan cita-cita kita. Melanjutkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Ya kan? Jadi pelari maraton tuh ya. Kayak sekarang kan lagi ngetren main sepeda. Ya nggak tuh? Ada yang serius main sepeda? Ada. Yang cuman gaya-gaya, ada nggak yang gaya-gaya doang main sepeda? Kaosnya kaos sepeda, topinya sepeda, tempat minumnya mahal, sepedanya luar negeri, ya nggak tuh? Tanjakan dikit didorong.
bang, mau kemana bang? Gue capek banget tuh, ya cemen. Yang cemen-cemen tidak akan bertahan. Jadi kita akan bicarakan man sabata nabata, yang teguh dia akan tumbuh. Sekarang kita bicarakan siapa yang akan bertahan. Yang pertama tadi, yang bertahan adalah orang yang shodiqin. Seperti iman kita. Semua orang juga bisa mengaku beriman, betul nggak? Kayak tadi orang berumah tangga, semua orang bisa mengucapkan ijab dan qabul. Saya mohon maaf, tapi tidak semua orang bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Bercerai itu bukan aib ya, orang boleh menikah, boleh bercerai, betul nggak? Tapi Rasulullah mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang Allah kurang suka kan? Bercerai. Maksud saya untuk mempertahankan rumah tangga, ada nggak perjuangan ini? Kayak iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang akan dibiarkan saja mengaku beriman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, aku telah uji orang-orang yang mengaku beriman sebelum kalian. Buat apaan Allah menguji kita? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar ketahuan mana yang shodiqin, mana yang kadzibin. Mukmin ada dua. Mukmin yang shodiqin, mukmin yang kadzibin. Mukmin yang bertahan, mukmin yang benar imannya, yang jujur, dan mukmin yang pura-pura. Kayak tadi orang berumah tangga, ini enggak tuh? Ini enggak? Ada yang, saya mohon maaf nih ngomong, masih ada yang jomblo di sini. Ada, oh masih ada. Dulu saya halal jomblo masih banyak, sekarang masih banyak. Nggak berubah. Sekolah udah berubah segi megah, masih jomblo juga. Ayo dong sebelum kiamat datang. Mana yang belum nikah masih banyak Pak Sir? Tapi fokus aja, ngajar aja dah. Kerja, jodoh gampang dah. Ntar Ustadz Misbah yang nyariin. Ya enggak? Ada beruang minum jamu. Percuma engkau berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Pokoknya yang penting belajar aja dah, ya enggak? Nggak usah pacaran-pacaran, ntar jodohnya gampang cariin. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Pahit nggak nih? Ada yang begitu di sini? Ah banyak. Yang mana bu? Oh itu, yang mana? Pakai selir ini, semuanya pakai. Mudah-mudahan yang masih jomblo habis Ramadan bulan Syawal ketemu jodoh. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, jangan nangis aja, bulan Syawal ntar dikawin. Amin ya rabbal alamin. Yang amin yang belum ya, jangan yang udah. Ini yang amin yang udah, Pak Fahmi amin. Bu, Pak Fahmi amin bu. Pak Fahmi amin. Tahu buat teman-teman maksudnya? Ada istrinya coba. Apa tadi itu? Siapa yang bertahan? Yang pertama yang bertahan orang yang shodiqin. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kan kita semua nyampur, yang serius dengan yang nggak serius nyampur, yang shodiqin dengan yang kadzibin nyampur nggak? Nyampur, ya nggak? Tapi Allah tidak akan membiarkan kita tercampur. Allah pasti akan memisahkan kita. Allah akan memisahkan kita. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah, gimana awal ayat itu? Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kamu tercampur. Sampai Allah pisahkan yang thayyib, yang khabis dengan yang thayyib. Yang baik dengan tidak baik akan dipisahkan. Jadi yang pertama yang bertahan siapa nih? Yang shodiqin. Lomba lari tadi itu yang sampai finish siapa? Yang tekadnya kuat. Kenapa itu mujahidin di Palestina bertahan, ya nggak tuh? Ya kan? Bahkan mereka tuh Abu Ubaidah mengatakan, juru bicara Pak Al-Qassam, kami sanggup perang selama 6 bulan. Saya sih kalau secara pribadi, mendingan kemarin gak usah damai, perang aja terus. Ya nggak? Mau kalah Israel, kan gitu musuh. Lu mau kalah ya damai. Bukan kita nggak cinta damai ya. Cuman musuh saya, kalau kita berantem, wasitnya curang, lawan aja terus. Ya nggak? Kan curang wasitnya nggak nih? Miring sebelah, singit, layangan salah tali kamanya layangan. Tuh kita kan main layangan bikin tali kama tuh. Tuh kalau tali kama miring, singit tuh layangan. Ini wasitnya singit, ya nggak? Lawan aja terus. Ya,
Jadi kita kembali. Yang bertahan siapa? Yang shodiqin, yang memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, siapakah yang akan bertahan? Yang bertahan yang ikhlas. Siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Yang ikhlas akan bertahan. Maka lillahi dama wattasala wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasala. Coba lagi. Makana lillahi dama wattasala, yang karena Allah akan dawam. Apa dawam? Terus. Wattasala, apa tasala? Nyambung. Yang karena Allah dama wattasala. Wa makana li ghairillahi, yang bukan karena Allah in qata'a. Apa in qata'a? Putus. Wan fasola. Apa in fasola? Misah. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Ada yang nyambung, ada yang putus. Yang karena Allah nyambung, yang bukan karena Allah putus di tengah jalan. Maka lillahi tamma yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang karena Allah akan tamam, sempurna. Yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Betul nggak nih? Ini kita mendirikan sekolah ibadah, bukan nih? Ibadah harus ikhlas. Para mujahidin di Palestina, mereka berjuang. Jihad ibadah bukan? Ibadah dan harus ikhlas. Ya kan? Itu berita kenapa sih Ustaz? Para juang Hamas ditutup tuh. Ya nggak? Itu kan ya? Yang kelihatan matanya doang gitu. Ini itu beritanya. Ya nggak? Kenapa sih Ustaz? Para mujahidin cuma matanya doang gitu. Ini nggak ada yang moto ceramah. Udah begini banget kan ya? Ini kenapa? Kenapa? Saya nggak ngeliat muka saya nih. Lucu banget kali. Kenapa para mujahidin tuh pada begini ya? Iya nggak tuh? Kan ditulis tuh. Apa mereka takut ketahuan mukanya? Bukan. Karena apa? Susah ceramah gitu. Untuk menjaga keikhlasan. Betul nggak tuh? Semua tuh. Jadi kita nggak tahu itu siapa. Jangan-jangan para pemimpinnya tuh berjuang juga. Ingat. Jadi bukannya mereka takut ketahuan siapa muka, bukan. Menjaga keikhlasan. Semua pejuang diapain itu mukanya? Nggak kelihatan mukanya begitu tuh. Ditutup keikhlasan. Apa sih ikhlas? Orang kadang salah paham mana ikhlas. Ada yang bilang ikhlas itu kerja nggak dibayar. Bukan. Ikhlas itu berbuat, bekerja karena Allah. Betul nggak? Ada cerita menarik. Abu Dzar bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, berapakah jumlah semua Nabi total dari zaman dulu sampai engkau, berapa jumlah para Nabi? Rasulullah menjawab, al-anbiya'u katsirun. Nabi sangat banyak. Ada berapa? Mi'atun arba'ah wa ishruna nabiyan. Alfa nabiyan. Saya ulangi. Mi'atun arba wa ishruna alfa nabiyan. 124.000 orang Nabi. Ada berapa Nabi? 124.000 orang Nabi. Rasul ada 315 Rasul. Saya ulangi, berapa jumlah Nabi? Rasul mengatakan Nabi ada 124.000 orang Nabi. Rasul berapa? 315. Semua Nabi berjuang, semua Nabi ikhlas, semua Nabi berdakwah, semua Nabi berjihad. Saya tanya lagi, berapa jumlah para Nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran? Berapa? Berapa? Hanya 25 orang. Tadi berapa total semua Nabi? 124.000. Berapa yang disebutin namanya dalam Al-Quran? Hanya 25. Semua Nabi berjuang berdakwah. Apa pelajaran buat kita? Tetaplah semangat berbuat baik, walaupun kadang namamu tidak disebutkan. Syarat diterimanya amalan, tidak mesti nama kita ada. Betul nggak? Nggak mesti nama kita disebutkan. Sekolah bisa berdiri, saya yakin banyak sekali orang-orang yang berjasa yang mungkin Ustadz Misbah tidak sebutin namanya. Betul nggak tuh? Yang berkontribusi, yang mewakafkan tanah, yang berdoa. Betul nggak tuh? Banyak orang berjuang. Di Palestina itu Hamas bisa ngelawan Israel. Ada nggak yang berkontribusi itu? Banyak. Apa buat kita pelajarannya? Tetap semangat berbuat baik, walau kadang namamu tidak disebutkan. Ya kadang-kadang ada sebuah acara kita, ini sekolah bekerja secara tim, betul nggak? Yang di TK segala macam, nggak mungkin saat Ibu Misbah, nggak mungkin. Sehebat-hebatnya beliau, nggak mungkin sendirian. Itu Liverpool bisa meningkat peringkat ketiga.
Liga Premier Inggris sehingga masuk zona Liga Champion. Itu kan bukan cuma Muhammad Salah, pendukung Liverpool berkomen. Karena kemarin peringkat ke-7, ketir juga kita. Ya enggak? Kemarin masuk Liga Champion, peringkat ke-3. Bawa bendera Palestina, ya enggak tuh? Di Liga Inggris kan. Jadi sehebat-hebatnya orang main bola, ya enggak tuh? Ya kan? Nggak mungkin dia sendirian. Itu Ronaldo yang katanya juga menjual sepatu emasnya disumbangkan buat Palestina. Ronaldo bukan Islam, bukan. Ronaldo yang bukan Muslim aja, dia menjual sepatu emasnya disumbangin ke Gaza, ke Palestina. Apalagi kita yang Muslim. Ingat, Ustaz, saya menjual sepatu saya ini. Jangan, Bapak emas sepatu nggak ada harganya. Ronaldo sepatu emas ya. Itu sehebat-hebatnya Ronaldo nggak sendirian. Gini menurut saya, kita kerja sekolah ini kerja tim, betul nggak? Tapi giliran dapat award, penghargaan, paling yang naik kepala sekolah, ya nggak? Ya nggak tuh? Apakah semua guru perlu naik ke panggung? Rupu. Ya nggak? Ini Rohmania mendapatkan penghargaan di daerah Depok, yang ini. Mungkin di Jawa Barat, Rohmania mendapat penghargaan. Dipanggil dapat award dari Gubernur Jawa Barat. Siapa yang naik ke panggung? Paling Pak Misbah ya. Apakah semua guru naik sini? Paling Pak Pamir. Rupu. Ya nggak? Bapak Pamir, maaf ya. Jadi maksud saya, ya sudah bikin dosa, kalau minta maaf. Kata Pak Kami ulang ngatain gue. Kayak dia kurus aja. Kita kerja tim. Yang bertahan siapa? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ibadah harus apaan? Ikhlas. Kemarin kita terawih ikhlas kan nih? Ikhlas. Itu terawih yang bertahan sampai akhir Ramadan. Kan awal Ramadan semuanya terawih. Tapi kan minggu kedua, ketiga. Banyak yang berguguran nih. Siapa yang bertahan sampai akhir Ramadan? Orang-orang yang ikhlas. Pak Ustadz, emang ada orang terawih yang gak ikhlas? Ada gak? Ada. Saya ingat zaman dulu, ya masih cari ABG dulu. Ingat Pak Sep dulu. Dulu kan waktu kita belum ngerti agama. Kita kan tuh terawih milih-milih. Lo terawih mana lu? Gue di sono. Kenapa? Ceweknya cakep-cakep. Itu dulu. Dulu masih jahiliyah main dulu. Sekarang mah ada. Lu terawih mana lu? Di sono gue. Cakep-cakep ceweknya. Cakep-cakep pada nikah. Lu kok gak terawih lagi lu? Udah habis cakep-cakep. Tinggal nenek-nenek. Gue males deh. Gitu tuh. Yang gak ikhlas gak bertahan. Betul gak? Ada gak orang berbuat baik gak ikhlas? Ada. Gak ada akhwat menyeberang. Oh semua ikhwan-ikhwan mau nolongin. Ayo Neng, saya seberangin Neng. Di Margonda tuh kan susah nyeberang. Nenek-nenek nyeberang gak ada yang mau nolongin. Pak, nenek-nenek Pak. Nenek udah pengalaman Tat, biarin. Yang muda-muda kita tolongin. Tapi saya semua guru-guru Rahmani ikhlas semua nih. Ahli ibadah semua. Tadi saya ngomong Ustaz Misbah, di sini Pak guru-gurunya ahli ibadah Ustaz. Kadang-kadang belum ajan, udah sembahyang. Wah, biasa Pak ini. Benar Pak Misbah, benar. Sholat Jumat, berangkat hari Kamis Pak. Sehingga luar biasa. Jarang-jarang makin maju sekolahnya. Ntar makin maju di sekolah, ke jalanan semua. Habis di komplek. Siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Ada nggak orang ibadah nggak ikhlas? Orang sholat nggak ikhlas, ada nggak? Al-Quran yang bilang, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Apa itu yuraun? Ria. Cilakalah orang yang sholat. Siapa yang sholat yang cilaka? Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Orang yang sholatnya ria. Apaan ria? Apaan ria? Pengen dipuji dia sholatnya. Wah, di sampingnya ada pimpinan yayasan. Wah, main johor nih. Lain. Allahu Akbar. Kata Pak Misbah, siapa sih itu? Main johor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Kata Pak Misbah, siapa sih itu? Yang jomblo-jomblo nih, hasilnya jomblo bapak-bapak. Nanti yang jomblo-jomblo dia sholat di masjid. Ada Pak Haji sholat. Pak Haji punya anak gadis, akhwat cakep. Ini anak muda nih, wah ada Pak Haji nih. Sembahyang lagi tahiyat nih. Tahiyat dulu.
Kata Pak Haji, siapa sih anak muda? Begitu, Assalamualaikum. Kata Pak Haji, anak muda, anak sudah nikah. Oh, udah nikah Pak Haji, sekian belum kali. Sekenceng-kenceng. Orang ibadah ada nggak yang nggak ikhlas? Ada. Yang bertahan siapa? Yang ikhlas. Di Quran dihafalkan bagus nih. Ada 6 susunan ayat, 6 ya. 6 susunan yang selalu terulang dalam Al-Quran. Yang pertama, wa kafa billahi syahida. Yang kedua, wa kafa billahi alima. Yang ketiga, wa kafa billahi nasiro. Yang keempat, wa kafa billahi hasiba. Yang kelima, wa kafa billahi wakila. Yang keenam, wa kafa billahi waliya. Saya ulangi. Ini 6 susunan terulang nih, ya. Ntar ada tes yang apa SPI dari mana? PPI, ya. Ntar ada ulangannya nih. 6 susunan ya. Wa kafa billahi alima, biar Allah yang tahu. Betul nggak? Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Yang ketiga, wa kafa billahi nasiro, biar Allah yang menjadi penolong. Yang keempat, wa kafa billahi hasiba, biar Allah yang memberikan perhitungan. Karena kadang-kadang manusia suka salah ngitung, betul nggak? Yang kelima, wa kafa billahi waliya. Yang terakhir, wa kafa billahi wakila. Ini ayat terulang-ulang datang kepada Nabi, wabil khusus ketika Nabi dalam keadaan dihina, diejek, disakiti, dilecehkan. Ya kan? Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Betul nggak tuh? Seandainya wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Orang kafir mengatakan, Muhammad, kamu tuh bukan nabi. Itu ayatnya di Quran tuh. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Qul, bilang sama mereka, kafa billahi wakila. Wa kafa billahi syahidan. Cukup Allah yang jadi saksi. Kadang-kadang kita merasa hidup kurang dihargai. Ada nggak tuh? Kita merasa, ya Allah Pak Ustaz, kepada siapa lagi aku mengadu? Ingat. Pak, contoh. Kan di rumah tangga yang paling sibuk para istri, ya nggak Bu? Nggak ada yang jawab nih. Kemarin Ramadan. Yang paling sibuk siapa? Istri. Buat buka puasa, siapa yang nyiapin buka puasa? Istri kita. Dia yang belanja, dia yang masak, dia yang nyiapin. Kita kan makan doang. Habis makan ngapain? Kita ke masjid, istri ngapain? Beresin makanan. Kalau kagak habis, dia ngabisin. Dia yang belanja, dia yang masak, semua dia. Sahur, siapa yang bangun duluan? Istri, jam 2 dia bangun. Dia nggak dia masak. Siapa yang bangunin sahur? Istri. Itu anaknya kebo, tidur bangun susah banget lagi banguninnya. Dia nggak bangunin sahur, dia yang masak, dia yang bangunin. Dia kan semuanya istri. Ya nggak Bu? Capek kadang istri. Ya Allah, nih kan banyak tuh orang barat, orang bule senang nikah sama orang Indonesia. Wanita Asia tuh melayani katanya. Wanita Asia tuh waktu awal-awal merintis, suaminya merintis rumah tangga, suaminya bekerja, istrinya bangun duluan, betul nggak Bu? Jam 4 udah bangun bininya, masih tidur suaminya tuh. Apa itu istri? Masak air panas. Mau diseduh suaminya? Wah enak banget tuh es ini. Iya nggak? Jam 4 udah bangun, dia nggak tuh? Bangun masak air panas, suaminya mandi pakai air hangat, istrinya ngapain? Nyiapin sarapan, iya nggak? Suaminya sarapan, istrinya ngapain? Manasin motor. Ini awal-awal nikah, belum punya rumah, masih kontrak, iya nggak? Suaminya berangkat kerja, istrinya ngapain? Beresin rumah, ya nggak Bu? Nyuci, ngepel segala macam dah. Udah gitu ngurusin anak-anak, capek tuh istri. Capek nggak Bu? Capek Pak Ustaz. Jam 5 sore udah capek banget nih istri. Kemudian dia santai sebentar di ruang tamu, ya nggak Bu? Ada sofa gitu, santai sebentar, megang HP. Ya, makasih Bos. Ya. Dia megang HP, santai di kursi sofa sore-sore. Suaminya pulang. Pas suaminya pulang, seharian dia kerja, suaminya kagak lihat. Pas dia tidur, suaminya ngapain? Pulang lagi santai main HP. Apa kata suami? Enak banget kamu di rumah main HP mulu. Ya kalau Bang, aku dari pagi udah kerja Bang, jungkir balik. Untung masih balik, bukan jungkir doang. Kalau jungkir doang bahaya itu. Begini. Jungkir balik saya Bang. Emang dasar kamu deh, malas main HP mulu. Ya Allah, istrinya kerja, suaminya kagak lihat. Betul nggak Bu?
Pas dia santai suami yang lihat. Apa kata suami? Malas banget. Apa kata istri? Astagfirullahaladzim. Wa kafa billahi syahidan. Kata istri, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya nggak Bu? Hah? Tidak semua orang pandai memberikan apresiasi. Betul nggak? Tidak semua orang bisa mengucapkan terima kasih. Betul nggak? Sama kita kadang kita ngajar anak-anak, ya nggak nih? Ya kan? Tadi tuh istri kita kan, habis sekarang sekolah online. Ya nggak tuh? Anak saya Pak Ustadz, nakal banget Pak Ustadz. Suruh belajar, dia main. Suruh main, dia belajar. Nakal saya Pak Ustadz, ya Allah. Ya nggak tuh? Maaf, maaf ya. Dia tuh kesal paling minum es. Bener. Kita nih para suami kadang capek, ya nggak? Capek suami kerja. Begitu pulang kan saya ulangi. Tidak semua orang memberikan apresiasi. Saya yakin nih, rohmaninya berkorban luar biasa. Kita berinteraksi dengan orang tua, ratusan orang tua, ya nggak tuh? Kan wali murid beda-beda. Beda-beda nggak? Ada yang pengertian, ya nggak? Ada yang sangat pengertian. Ada yang kagak ngerti. Ada nggak kadang-kadang begitu? Ya, apa rahasianya? Ikhlas, sabar, ya nggak nih? Yang bertahan siapa? Yang ikhlas. Apa tuh ikhlas? Berbuat, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nalillahi dama wattasala. Yang karena Allah akan bertahan. Kayak orang berumah tangga, kan harus ikhlas. Menikah ibadah bukan? Ibadah, harus ikhlas, betul nggak? Ada nggak orang menikah karena harta? Ada nggak laki-laki mata duitan? Wah, kencang banget Bu. Curhat Bu. Ada nggak perempuan mata duitan? Bukan cuman ada Bu, banyak. Kalah sama suara takbir. Banyak. Yang rumah tangga dibangun bukan dengan dasar keikhlasan, bukan dasar cinta hanya karena materi. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Gitu tuh. Kan ada tuh orang laki-laki juga mata duitan. Kenapa Mas? Kenapa Kang mau nikah sama tuh perempuan? Dia anak orang kaya Ustaz. Dia darah biru Ustaz. Kalau saya kan darah kotor Ustaz. Saya tuh nikah sama dia naik Ustaz. Ini istrinya orang Depok Ustaz. Dia anak tunggal Ustaz. Bapaknya punya kontrakan Brentet Ustaz. Bapaknya umur 90 tahun Ustaz. Batuk mulu. Kalau bapaknya batuk, saya berdoa, amin ya Allah. Amin, amin. Membantu kurang ajar. Nah, ya gitu. Rumah tangga yang dibangun karena dasar karena materi tidak akan bertahan lama. Apapun yang dibangun dasarnya harus karena cinta kita kepada, harus ikhlas. Itu para mujahidin, kita kan lihat videonya tuh, dia gorong-gorong di terowongannya kan tuh. Ya enggak? Mereka tuh bikin terowongan tuh, berjuang. Luar biasa mereka tuh. Ikhlas. Apa sih ikhlas? Berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan karena Allah tidak akan bertahan. Kenapa? Ini perjalanan ada ujiannya. Banyak ujiannya. Yang ketiga, tadi saya ulangi itu ya, ada 6 kalimat ya. Wa kafa billahi alima, biar Allah yang tahu. Kalau kita berbuat baik, orang nggak muji-muji, biasa aja. Biarlah Allah yang maha tahu. Wa kafa billahi syahida, biar Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi hasiba. Apa ini? Biar Allah, kan matematika ilmu hisab ya. Kadang-kadang manusia suka salah ngitung, betul nggak? Ya kan, biarlah Allah yang buat perhitungan kayak begini. Ini perambutan. Dulu kita kalau metik rambutan, tuh metik rambutan zaman dulu, kan berdua sama teman. Satu naik, itu ngapain? Di bawah mengutin, ya nggak? Ini yang di atas nih yang metik rambutan, dikerebutin semut terang-terang. Masuk ke celana kadang-kadang tuh. Sebut perempuan jangan-jangan begitu. Yang di atas pohon rambutan tuh udah pentol. Yang di bawah mengutin makan mulu. Makan. Begitu yang naik turun, kok cuma segini bro? Emang cuma segini bang? Lu makannya? Mana bang, mana? Gak ada. Dimakan kulit-kulitnya. Kata yang metik, perasaan banyak tadi dah. Ingat, apa kata yang metik? Wa kafa billahi hasiba. Biar Allah yang hitung dah. Ingat, tau gak supir yang kenek? Kayak supir yang kenek. Supir, apa tugas supir? Dari penumpang, fokus. Jangan nih, kenek ngapain kenek? Ngumpulin duit. Kenek jajan mulu. Ada nggak kenek jajan mulu? Ini Margonda ada dulu mini harta nih tuh. Kenek tukang kopi beli kopi, ntar dia ngerokok beli kenek makan mulu. Kan supir ngitungin pas restoran nih bil, kan cuma segini nih, wah kenek
Mas gini Pir, lu makan ya? Mana kagak ada. Wah kata supir, waqafa billahi hasib. Supirnya ngaji juga supirnya, waqafa billahi. Biar Allah yang bikin perhitungan. Betul nggak nih? Orang salah ngitung. Kayak sekarang nih Yahudi, Zionis, brengsek, ya enggak? Ya kan ingat dulu Nabi Musa. Kan Nabi Musa ada orang berantem di Mesir. Kan dipisahin, betul nggak tuh? Nggak sengaja Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nggak sengaja kepukul sama Nabi Musa, meninggal. Musa membunuh sengaja nggak nih? Nggak sengaja Musa. Dikejar-kejar sama Firaun. Firaun membunuh ribuan orang. Iya nggak? Iya nggak? Kan dengan sengaja tuh Firaun. Begitu ketemu Musa yang mengatakan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Wahai Musa, engkau yang melakukan begini. Akan dia yang ngebunuh tuh Firaun. Iya nggak? Emang Zionis begitu lagunya tuh. Iya nggak? Dia buat kerusakan, ya nggak? Sekarang dibilangnya apa di dunia? Dia membela diri. Mas membela diri, ya nggak tuh? Ya kan begitulah. Ya. Maka menurut saya perang aja dah, perang. Ya, nggak? Ya maksud saya mesti dilawan, ya nggak tuh? Hanya ada satu kata, lawan. Gitu. Ya nggak? Hanya ada itu puisi Wiji Tukul dulu ya. Ya kan? Hanya ada satu kata, harus dilawan Zionis. Lo kalau damai-damai nggak ada gunanya, ya nggak? Maksudnya bahwa ketika bertempur ini kan habis tuh dia kan, bisa hancur tuh Zionis. Maka tuh saya ada video yang ngirim tuh, ada supir Palestina kan, supir Palestina ngeledek tentara Israel. Wah kamu ini tembak sini, tembak nih. Saya adukan kamu kepada Abu Ubaidah. Takut tuh tentara Israel. Kan Abu Ubaidah juru bicara Izunil Qasam. Kamu kalau nembak saya aduin kamu sama Abu Ubaidah. Itu jadi ungkapan orang Arab sekarang tuh. Kalau ada macam-macam aneh, anda telepon Abu Ubaidah, dibom lu. Gitu begitu orang saya punya izah, betul nggak tuh? Bahkan sekarang Abu Ubaidah menjadi apa? Menjadi ikon perjuangan yang ini materi itu. Nih. Besok guru-guru ada sering ngajar gini di kelas. Kata murid, guru siapa nih? Kata muka, Ustaz Bisbah katanya ya. Sedang bertahan yang ikhlas. Ini sekolah bisa terus berkembang begini, ikhlas karena Allah. Semua kita berkontribusi, semua kita punya andil, walaupun tidak perlu semuanya terus disebutin namanya. Masjid bikin spanduk, ahlan wa sahlan ya Ramadan, betul nggak? Biasanya nama siapa di spanduk? Paling ketua DKM, ya nggak? Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ketua DKM, Fulan, ya nggak tuh? Ini kan? Pengurus protes, pengurus dia doangan. Kita dong nama kita, bendahara, sekretaris, sesi peribadatan, bikin spanduk baru. Semua pengurus ada di spanduk. Itu spanduk nama-nama doang. Ya enggak? Masalahnya kecil. Bayangin kalau semua nabi namanya harus ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Wahai Muhammad, ada nabi-nabi, rasul-rasul yang aku ceritakan kepadamu, dan banyak lagi rasul-rasul yang aku tidak ceritakan kepadamu. Kenapa Allah bilang begitu? Tadi tuh, bahwa kalau engkau berjuang, ya, yang lain juga sama, betul nggak? Jadi Allah bilang dua kali terus di Quran ada ayat yang sama dua kali tuh. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang aku ceritakan kepadamu, dan banyak lagi rasul yang tidak aku ceritakan kepadamu. Yang berjuang di Palestina, yang berkontribusi banyak kan? Banyak, dan tidak semua namanya diabadikan. Para mujahidin menyembunyikan wajahnya di balik-balik sorban mereka, ya nggak tuh? Demi menjaga keikhlasan. Siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Insya Allah semua kita ikhlas. Yang ketiga, yang terakhir, ceramah jangan lama-lama. Biasanya halal bakso gitu. Saya belum lihat kayaknya ice doang gitu. Apa pas dikirim ke Palestina saya nggak tahu. Kayak dikirim ke Palestina bakso. Saya terima es doang. Oh nasi kotak kali ya, jangan. Nasi kotak bahasa gitu. Oh nasi kotak. Untuk COVID-19 ada nasi kotak. Bakso bisa menjadi penyebab penularan. Maka nasi kotak aman. Siapa tahu saat kita ngecot saus ya enggak? Itu virus pindah. Untuk menjaga COVID, sekarang nasi kotak itu. Bakso bisa menjadi penularan COVID bakso. Ya enggak? Kan bakso bulat. Ini kan? Oh enggak ada hubungannya.
Maka panitia jangan bakso masih kotak. Yang ketiga, siapakah yang bertahan? Yang bertahan yang sabar. Yang bertahan yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Aku akan uji kalian semua. Apa ujiannya? Ketakutan. Kayak sekarang ini kan ketakutan kan, pandemi corona, orang ketakutan nih, lagi kumpul nih, ada yang bersin, coy, wah bubar. Tapi sekarang keren sih, sekarang kalau batuk kalau bersin nih, coy. Iya, kan disuruh begitu kalau pemerintah kalau bersin. Seorang ketakutannya, bangun tidur nih, bilang, ada kenapa deh, corona apa deh, gitu. Khawatir sekarang ya, iya nggak, ya mungkin benar. Bangun tidur serak-serak nanti. Apaan ya? Corona kayaknya nih. Ambil minyak kayu putih, diminum. Dulu kan minyak kayu putih digosok ke badan. Bendera merah putih tandanya dulu. Sekarang minyak kayu putih diminum. Supaya ngajarin tuh ya. Diminum. Takut orang khawatir. Ya Allah. Corona kayaknya. Tapi orang ketakutan. Masya Allah orang ketakutan. Apalagi ujian ini, ujian sekarang nih. Al-khauf wal-ju, kelaparan. Kan gara-gara pandeminya kan nih, mungkin juga di Palestina ada orang kelaparan. Di Indonesia banyak perusahaan gulung tikar, ada nggak tuh? Iya nggak? Iya kan? Sampai tuh perusahaan Honda sampai jual motor dia. Gaji karyawannya. Hah? Apa jual motor? Semua orang sekarang banyak perusahaan tutup ya. Kemarin ada orang punya gaji bulanan, ada nggak tuh? Ya kan dia kerja di kantor. Sekarang resign, tutup kantor, ada nggak nih? Kemarin makan gaji, manji, makan gaji. Ingat, sekarang nggak punya gaji, sekarang mantap, makan tabungan. Tabungan lama-lama habis. Sekarang mindset, makan aset, jual motor, jual jam, ya, jual ginjal, ada jual wah luar biasa. Nah, kita bersyukur nih, ya kan, mudah-mudahan bertahan nih. Siapa yang bertahan? Yang sabar. Itu para mujahidin sabar, ya nggak tuh? Kita tuh kalau mohon maaf, saya rasanya sih kita nggak bakal kepilih tuh jadi anggota Izzuddin Al-Qassam untuk berjuang di bawah tanah, ya nggak tuh? Bayangkan 15 tahun di embargo Israel, ini kan laut dikuasai ini, dan mereka bisa perlawanan tuh luar biasa gitu. Ya kan kalau kita lihat tuh kan bagaimana perjuangan 15 tahun sabar. Siapa yang bertahan? Yang sabar. Kayak tadi orang rumah tangga. Ada nggak ujiannya? Tanya yang mau nikah udah lama nih. Apa rahasia nikah bertahan sampai 20 tahun, 30 tahun? Apa rahasianya? Sabar, Pak Ustadz. Kalau nggak sabar udah bubar. Untuk bertahan, ujiannya ada. Kalau kamu tidak diuji soal harta, kamu akan diuji soal pasangan. Kalau tidak diuji soal pasangan, kamu akan diuji soal anak. Kalau tidak diuji soal anak, kamu akan diuji soal orang tua, mertua, saudara ipar. Betul nggak? Kalau tidak diuji soal orang tua, mertua, saudara ipar, kamu akan diuji soal kesehatan. Dan begitulah seterusnya. Ujian beda-beda nggak nih? Beda-beda. Ada orang berumah tangga ujiannya harta. Pak Ustadz, saya nikah, Pak Ustadz, bokek banget Pak Ustadz. Saya udah dagang apa ya, dagang laku Pak Ustadz. Saya banting tulang Pak Ustadz. Dagang daging di pasar. Banting tulang. Saya banting tulang Pak Ustadz. Saya bokeh banget Pak Ustadz, jadi ribut mulu sama keluarga. Ada yang ujiannya pasangan, ada nggak tuh? Ujian saya istri saya Pak Ustadz, ujian saya suami saya Pak Ustadz. Ada nggak ujian keluarga muda kayak gini nih? Ujiannya ada. Sekarang medsos, bukan cuma anak-anak Pak Misbah yang kerajingan HP, guru-guru juga kadang-kadang. Nggak, bukan ramah di sekolah yang lain. Kalau saya mah kagak ada, mana ada di sini. Kan ibu kalau tidur wajahnya bercahaya, jikir, enggak megang HP. Jadi ini ujian. Sekarang zamannya apa sih? CLBK, cinta lama belum kelar. Udah punya anak 2, suami ketemu mantan waktu TK. Masa ujian. Dia dari PAUD udah, buat dari PAUD nih. Kamu udah genit nih. Ada ujian, ada nggak tuh? Banyak nih, bener nggak keluarga-keluarga muda nih? Kalau kita lihat nih, ya nggak? Baru berumah tangga setahun, 2 tahun bubar gitu. Ya nggak?
Atau ujiannya anak, mohon maaf ya, mungkin selama nikah belum punya keturunan Pak Ustaz. Semoga Allah berikan keturunan, amin. Orang bilang belum punya anak ujian, padahal punya anak juga ujian juga. Anak saya Pak Ustaz, kalau saya pengen masukin perut lagi Pak Ustaz, nakal banget Pak Ustaz. Saya puyeng Pak Ustaz, gitu. Kan anak begitu tuh ya, waktu masih kecil gitu. Ada tamu ke rumah kita nih, ke rumah Pak Ustaz. Kan Pak Ustaz kalau tamu diam gitu, duduk manis. Ya Allah Pak Ustaz anaknya alim-alim banget. Dalam hati dia, lo gak tau aja anak tuh. Dia kalau gak ada tamu kayak tuyul nih anak. Ya ada tamu aja dia kalem begini nih. Kalau gak ada tamu, udah banyak tahu. Ya boneka baterainya baru. Dia kalau gak dicabut baterainya dia masih begini aja. Tidur ngigo, begini ngigo. Bocah emang nih, turunan siapa nih? Bandel banget Ustaz. Bandel banget. Ujian bukan ada ujian. Ada yang ujiannya orang tuanya, ada nggak? Kami sih Pak Ustaz berumah tangga, duit banyak Pak Ustaz. Kami suami istri saling mencintai Pak Ustaz, begini Pak Ustaz. Saya tuh sama istri begini Pak Ustaz. Love Pak Ustaz. Gak ada masalah Pak Ustaz. Anak-anak juga soleh Pak Ustaz. Cuman mertua saya Pak Ustaz. Belanja mulu Ustaz, mertua saya. Terbin HP mulu Pak Ustaz, mertua saya Pak Ustaz. Ada aja Pak Ustaz kita beliin baju lah, HP sendal aja Pak Ustaz. Puyang Pak Ustaz saya mertua saya. Ada nggak orang gitu? Jadi curhat begini nih kadang-kadang. Ada yang ujiannya saudara ipar, ada macam-macam dah, ya nggak? Macam-macam. Ada yang mohon maaf ujiannya, mohon maaf suaminya sakit, ada nggak tuh? Istrinya sakit, ada nggak? Saya ngerawat suami, saya mohon maaf ya, suami saya mungkin mengalami kelumpuhan gitu. Ini ada yang cerita, mohon maaf nih saya bongkar deh, ada 17 tahun ke atas ya. Ada tuh jamaah ibu, Pak Ustaz saya mau nanya, gimana ya suami saya Pak Ustaz sudah tidak bisa memberikan nafkah batin Pak Ustaz, gimana Ustaz solusinya ya? Saya bilang mau alam, misalnya saya mau alam lah, gue bilang gitu aja lah. Saya bingung jawabnya apaan. Papa Aminnya bingung nih kalau tanya nih, Papa Amin tanya nih bingung nih jawabnya sama menurut saya. Ya Allah ujian macam-macam. Saya bilang sabar. Jadi untuk bertahan ada nggak ujiannya? Ada. Siapa yang bertahan? Wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Yang terakhir, ini terakhir beneran ya, terakhir beneran. Yang pertama yang bertahan siapa? Yang bertahan yang tekadnya kuat. Yang kedua yang bertahan yang ikhlas. Yang ketiga siapa yang bertahan? Yang sabar. Ingat tuh, man sabata nabata. Yang teguh dia akan tumbuh. Yang keempat yang bertahan adalah yang memberikan manfaat. Allah mengatakan fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun buih, ini kan awal ayat ini awalnya anzala minas sama'i ma'an. Turun hujan dari langit. Hujan deras. Begitu hujan turun, kemana tuh air hujan? Ke saluran air, betul nggak? Ketika air hujan diselokan-selokan, airnya ngalir, di atas air ada apaan? Buih, betul nggak? Seperti ibu masak air, pas mendidih ada apa? Pas belebek-belebek tuh, belebek-belebek ada apa tuh? Buih, ya nggak tuh? Ya kan? Begitu api dimatiin, kemana tuh buih? Kemana tuh buih? Hilang. Ini air mengalir, airnya nyerap ke dalam tanah. Kemana buihnya? Fa'ammaz zabadu dhahabu jufa'an. Buih akan hilang menjadi sesuatu yang tidak berguna. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Sementara yang bermanfaat, yang berguna akan bertahan di dalam bumi. Hari ini semua orang di Palestina mengakui kehebatan Hamas. Walaupun diberikan gelar teroris, ya kan, oleh Eropa, oleh Amerika. Dulu kan ini satu fenomena baru yang muncul. Bersatunya orang Palestina di Gaza, di tepi barat, di Al-Quds, juga Arab 48. Dulu ketika tahun 48 kan Israel mengumumkan berdiri negara Israel. Orang Arab pada yang tinggal di luar kan, yang sekarang nggak boleh balik. Maka yang diperjuangkan oleh Hamas apa? Pulangnya sekian juta orang Palestina tersebar di mana-mana tuh. Sementara yang di dalam bumi Palestina tahun 48 ketika Israel mengumumkan negaranya berdiri disebut dengan istilah Arab 48. Arab 48 orang Palestina yang ketika tahun 48 diproklamirkan Israel berdiri ada di daerah Palestina. Dikasih kewarganegaraan Israel, paspornya Israel. Tapi keturunan Arabnya Arab 48. Mereka tinggal di banyak wilayah tuh.
Selama 70 tahun, kan 48 Nakbah tuh. Nakbah itu artinya ketika terusir orang Palestina 48, sampai sekarang kira-kira 70 tahun. Orang Israel mengira Arab 48 udah kehilangan nasionalismenya tuh, udah hilang Palestinanya. Ternyata pas perjuangan kemarin justru yang memperjuangkan di antara para murabitun siapa nih? Arab 48 yang ada di dalam negara Israel. Maka ini kenyataan baru, bertuknya semua orang Arab, orang Palestina yang di Gaza, di tepi barat 48, semua orang Palestina di seluruh dunia, ya enggak tuh? Ini fenomena baru, ya enggak? Maka ini hal yang juga ditakutkan. Kenapa pun ngajakin berdamai mereka gitu? Belum lagi demonstrasi Amerika di mana seluruh dunia, ya enggak? Artinya di dunia internasional kan hancur tuh Yahudi. Ini artinya jelek banget namanya gitu, ya kan? Ditambah lagi ternyata Palestina bisa memberikan perlawanan gitu, luar biasa fenomena baru. Siapa yang bertahan, yang memberikan manfaat. Walaupun Hamas dikatakan begini segala macam, nggak difitnah segala macam, tapi ingat, fa'amazzabadu fayadhabu jufa'an. Buih-buih akan hilang, sementara yang bermanfaat kemana? Akan tertahan di muka bumi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Yang bertahan, yang bermanfaat akan bertahan. Hidup ini gak keren, sekolah ini keren, tapi nggak cukup keren, harus bermanfaat. Asasnya apaan? Asasnya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah mengatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling banyak yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberikan manfaat. Ini sekolah harus memberikan manfaat buat lingkungan. Bahkan tidak hanya tempat belajar, semoga menjadi juga tempat lembaga sosial. Orang kelaparan datang ke Rohmaniyah dikasih makan. Amin. Harus jadi niat kita gitu. Dia harus di tempat singgah orang yang kelaparan, mohon maaf bilang misalnya, ada musibah di mana-mana, orang langsung kepikiran datang ke Rohmaniyah. Di luar orang boleh kelaparan, di sini orang nggak akan kelaparan gitu. Mungkin ada lembaga sosial di sini, ya nggak? Memberikan makan, memberikan bantuan gitu. Ini sekolah harus berfungsi lembaga pendidikan, tempat beribadah, tempat kita berjuang, tempat kita berjihad, juga tempat kita melakukan beragam aktivitas sosial. Yang bermanfaat akan bertahan. Gitu. Kalau cuma keren doangan, ada orang keren. Ada anak muda handphonenya keren banget, keren, mahal. Nggak ada pulsanya, nggak ada paket, ya nggak? Buat apaan? Mendingan saya, handphone saya kena ada paket aja nggak tuh? Ya nggak? Saatnya nanti yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Kan zaman sekarang banyak orang sekolahnya keren, bangunannya keren, fasilitasnya keren, ya nggak tuh? Tapi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi nggak? Orang hari ini akan saatnya nanti orang akan melihat bahwa yang bertahan adalah yang bermanfaat. Hamas sekian tahun bukan dikatakan begini. Hari ini dunia membuktikan. Semua orang cinta Hamas. Bahkan saya kata-kata itu. Belum lihat videonya, ada video tuh, ada supir ditantang tentara Israel tuh. Kamu tembak saya. Saya adukan ke Abu Ubaidah. Ya kan? Saya telepon kamu Abu Ubaidah. Begitu tuh, gengsi ya. Izzah tuh orang-orang Palestina dengan Hamas tuh. Kan dulu dimusuhi segala macam kan. Sekarang jadi luar biasa tuh. Bangga tuh orang di mana-mana. Ketika hari Jumat dini hari pukul 2 waktu sana, jam 6 pagi waktu kita kan, itu orang mengeluh-elukan Izzuddin Al-Qassam tuh. Mengeluh-elukan nama Abu Ubaidah, sebetulnya Abu Dhaif dan para pimpinan mujahidin tuh. Ya kan? Yang dulu mungkin orang menganggap remeh ya, hanya pemberontakan, ternyata bisa melawan Israel gitu. Fa'mazzab fayadhab jufa'an. Yang buih akan hilang, yang manfaat kan bertahan. Jadilah kita semua insya Allah Rahmaniyah institusi yang banyak membawa manfaat. Kita secara individu orang yang banyak memberikan manfaat. Mertua kita bilang begini nih. Ini mertuanya Pak Asep. Ini Pak Asep Ustaz. Dia ngapain aja bisa Ustaz. Dia kalau main kemari Ustaz nih pintu udah goyang dia benerin dia Ustaz. Jangan TV burak digebrak. Ya enggak? Ada jendela kendor dikencengin. Saya di dalam ambil nggak bisa keluar, Ustaz. Dia mantu saya, Ustaz. Orang bisa ngapain ya, Ustaz? Tahu nggak film MacGyver? Gitu tuh, ya nggak? Saya punya menantu perempuan, Pak Ustaz. Bisa ngapain aja, Pak Ustaz? Dia, ya Allah kalau datang nggak bisa diam, Pak Ustaz. Piring kotor dicuci, piring bersih dicuci lagi, Pak Ustaz. Itu mantu saya, Pak Ustaz. Ya Allah, Pak Ustaz. Orangnya bisaan, Pak Ustaz.
Dimasak apa dia bisa puasa? Itu daun rambutan ditumis enak banget. Itu masak Ustaz. Jadilah orang yang bermanfaat. Jangan jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh masak air kering. Nah, ini mantu apa begini? Ya, enggak? Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Yang bertakwa siapa? Yang banyak memberikan manfaat. Ini yayasan harus memberikan impact, memberikan dampak yang kuat kepada lingkungan dan dia akan bertahan. Gitu. Tapi yang cuma keren doangan, keren, bangunannya keren, seragamnya keren. Saatnya akan datang nanti yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita berhari raya dan juga sekaligus munasoroh buat saudara kita di Palestina. Yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nih hari raya tadi awalnya kita bernasyid, di ujungnya kita bernasib lagi nih. Ya, nasib judulnya Selamat Lebaran. Apalah? Yang depannya setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Apa nggak nih? Mana kita? Apa nggak lagunya? Saya nggak apa juga. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. 1, 2, 3. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita berhidup. Lagu kemana? Maaf nih suara saya kayak Kang Fauzi ya, serang-serang becek gitu. 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan saling bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Sama-sama. Aidil wal faizin, lahir dan batin. Para pemimpin makmur terjamin. Cukup udah bang. Dari awal kita. Ini bagus juga nih ya. Sekali lagi ya dari awal ya. Sebagai penutup kita tentu bergembira juga, bersuka cita walaupun dalam kondisi insya Allah semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, beriman perintah agama. Hari kita berfitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan saling bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Mila aidin wal faizin, lahir dan batin. Selamat para pemimpin, makmur terjamin. Ya cukup dah. Semoga COVID-19 segera kita kalahin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semua. Jazakumullah khair. Mohon jangan lupa follow Instagram saya Syahroni Mardani, sebab follower belum naik-naik. @Syahroni Mardani, saya follow back langsung. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sama-sama ya. Kita sama-sama doa Allah ampuni kesalahan kita, diterima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kemenangan dan Zionis Israel diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan beragam niatan juga, sekaligus kita niatkan buat orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur dan kita bisa membalas kebaikannya. Orang tua kita sudah almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Silakan masing-masing menyebutkan nama ayahnya, menyebutkan nama ibunya, baik yang masih ada, wabil khusus yang sudah meninggal dunia. Silakan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya.
juga untuk para syuhada di Palestina. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sempurnakanlah kekurangan dari ibadah kami. Ampunilah segala yang kurang dari kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Hilangkanlah segala musibah bahaya dari lingkungan kami, keluarga kami, dari sekolah kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fil Aqsa, fil Quds, fil Gaza, fi kulli ardin min ardika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada saudara kami para mujahidin di Palestina. Berikan pertolongan kepada mereka Allah. Berikanlah kesabaran pada mereka, keikhlasan pada mereka. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka Allah. Ampunkan kami kalau selama ini kami lalai, kami kurang serius dalam menolong dan membantu mereka. Ya Allah Tuhan kami, hancurkanlah musuh-Mu dan musuh-musuh mereka ya Allah. Hancurkanlah Zionis Israel, cabutlah dari sampai ke akar-akarnya. Usirlah mereka dari bumi Palestina. Berikan kepada bangsa Palestina kemerdekaannya. Ya Allah Tuhan kami, terimalah para syuhada mereka. Jadikan kuburnya taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna asyhadata fi sabilik. Allahumma rzuqna asyhadata fi sabilik. Allah, berikanlah kami kesempatan bisa syahid di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesempatan rezeki syahid di jalan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazaa kepada Ustaz Sahroni yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan beliau. Rabbil alamin.